Sebanyak 18 kasus kecelakaan lalu lintas tercatat terjadi di wilayah hukum Polres Konawe Utara, Polres Konut, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, selama awal tahun 2025, Januari hingga pertengahan April ini. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Satuan Lalu Lintas, Kasat Lantas Polres Konawe Utara, Ibtu Aldiansyah Asad, saat ditemui di ruangannya, Polres Konut, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, pada Kamis, tanggal 17 April tahun 2025. Untuk wilayah hukum kami di Polres Konawe Utara, kami telah menangani 18 kasus laka lantas, ungkap Ibtu Aldiansyah Asad kepada tribunnews.sultra.com. Ia menjelaskan, jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan cukup berimbang antara kendaraan roda 2 dan roda 4. Lebih lanjut, Kasat Lantas Polres Konut mengungkapkan penyebab utama kecelakaan masih didominasi oleh faktor kelalaian manusia. Untuk faktor yang menyebabkan kecelakaan yang paling sering terjadi di wilayah kami adalah faktor manusia. Itu kadang salah satunya adalah kurang tertib dalam berlalu lintas, kemudian juga adalah faktor kelelahan, jelasnya. Tingkat fatalitas dari kecelakaan tersebut meliputi korban meninggal dunia sebanyak 2 orang, luka berat 4 orang, dan luka ringan 18 orang. Selain korban jiwa, kerugian materi juga menjadi dampak dari kecelakaan tersebut. Kalau kerugian dirata-ratakan biasanya kan kalau kecelakaan antara motor dengan motor, mobil sama motor. Kerugiannya kisaran 2-4 juta rupiah. Karena yang paling sering rusak itu adalah motor, jelasnya. Menurutnya, selain faktor manusia, kondisi jalan yang penuh tikungan dan panjangnya jalur Trans Sulawesi juga berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi pengemudi. Seperti yang saya bilang tadi, rata-rata kecelakaan yang terjadi di daerah kami itu disebabkan karena faktor manusia. Juga karena kondisi jalan yang banyak didapatkan tikungan, jadi membutuhkan konsentrasi penuh bagi para pengemudi. Itulah kadang, mungkin bisa dikatakan para pengemudi ini sudah mulai lelah. Karena kita tahu jalur di sepanjang wilayah hukum kami adalah jalur Trans Sulawesi, banyak pengemudi-pengemudi ini yang memang melintas dari arah Kendari kemudian menuju ke Sulawesi Tengah, paparnya. Ia pun menegaskan pentingnya istirahat bagi pengemudi saat merasa lelah demi menghindari microslip, tidur singkat. Sedikit saya jelaskan tentang microslip tadi. Microslip itu adalah kondisi di mana seseorang yang tidur atau hilang konsentrasi beberapa detik yang bisa dikatakan kondisi itu sangat berbahaya apabila terjadi pada seseorang yang sedang mengemudi kendaraan, tambahnya. Sebagai penutup, Ibtu Aldiansyah Asad mengingatkan kecelakaan lalu lintas kerap diawali oleh pelanggaran. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas. Laka lantas itu diawali dengan pelanggaran, baik dua-duanya melanggar atau salah satunya melakukan pelanggaran. Jadi untuk menghindari laka lantas, mari kita semua masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Konawe Utara, tertib dan mematuhi aturan-aturan lalu lintas untuk menghindari kecelakaan, imbaunya. Untuk tingkat fatalitas yang terjadi di wilayah hukum kami di Satlantas Polres Konawe Utara, untuk fatalitas kecelakaan terdiri dari 2 orang meninggal dunia, kemudian luka berat 4 dan 18 luka ringan. 18. Kalau kerugian dirata-ratakan, biasanya kan kalau kecelakaan antara motor dengan motor. Kalau bukan motor sama motor, mobil sama motor, kerugiannya kisaran 2-4 juta rupiah. Untuk setiap peristiwa? Iya, karena yang paling sering yang rusak itu adalah motor. Jadi yang ingin saya sampaikan, perlu kita ketahui bersama, laka lantas itu diawali dengan pelanggaran. Baik dua-duanya pelanggaran atau salah satu melakukan pelanggaran. Jadi untuk menghindari laka lantas, mari kita semua masyarakat khususnya di Polres Konawe Utara wilayah hukum kami tertib dan mematuhi aturan-aturan lalu lintas untuk menghindari kecelakaan. Seperti yang saya bilang tadi,
rata-rata kecelakaan yang terjadi di daerah kami itu disebabkan karena faktor manusia. Juga karena kondisi jalan yang banyak didapatkan tikungan, jadi membutuhkan konsentrasi penuh bagi para pengemudi. Itulah kadang mungkin bisa dikatakan para pengemudi sudah mulai lelah, karena kita tahu bahwa jalur di sepanjang wilayah hukum kami adalah jalur Trans Sulawesi. Banyak pengemudi-pengemudi ini yang memang melintas dari arah Kendari mau menuju ke Sulawesi Tengah. Jadi dalam mengemudi itu memang apabila seorang pengemudi sudah mulai kelelahan, sebaiknya yang bersangkutan istirahat sejenak, karena sangat berbahaya ketika terjadi microslip kepada pengemudi. Sedikit saya jelaskan terkait masalah microslip itu adalah kondisi di mana seseorang yang tidur atau hilang konsentrasi beberapa detik, yang bisa dikatakan kondisi itu sangat berbahaya apabila terjadi kepada seorang yang sedang mengemudikan kendaraan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.